Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita membahas tentang jual beli salam dan gadai. Pada pertemuan yang sudah berlalu, dan ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi ikhwan yang tinggal di dekat sini ya, ada lagi kajian. Ya, tapi ini adalah ujian apakah benar selama ini kita rindu dengan majelis ilmu agama. Ya. Selama ini kita bilang kita pengen pengajian offline, pengajian online, mungkin kuota. Nah, ketika yang tinggal di sini sudah Allah bukakan majelis ilmu, maksimalkan. Apalagi nggak sampai 1 jam misalnya pengajian, ya. Karena kalau Allah berkehendak bisa Allah benar-benar hilangkan pengajian. Nggak ada lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita maksimalkan, Allah akan berikan kemudahan kita untuk belajar ilmu agama lagi. Kita sudah vakum kurang lebih dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Udah setengah tahun kita nggak kajian. Sehingga ketika kajian sudah Allah bukakan ya bagi yang tinggal di masjid, dekat masjid, yang sholat ya 5 waktu di sini, maka maksimalkanlah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah nikmat yang Allah tidak berikan pada banyak orang sekarang. Mungkin di tempat mereka pengen pengajian offline, pengajian tatap muka, tapi nggak ada. Sehingga kita yang Allah pilih untuk mencicipi nikmat ini, maksimalkan dengan baik. Jangan ketika kita sudah Allah berikan kesempatan, kita malah malas untuk maksimalkannya, malah enggan ya untuk bersabar mendengarkan pengajian. Jangan-jangan kita menjadi sebab ya wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar dengan nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Dan pengajian adalah nikmat. Udah lama kita nggak duduk di sini, dan saya terutama rindu dengan suasana di sini. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, bukan hanya hari ini, besok, lusa dan seterusnya, sehingga kita maksimalkan Pak. Terutama di musim-musim seperti ini. Tetap dengan jaga protokol kesehatan. Semoga ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang sedang menimpa negeri kita. Ya, menimpa ya tempat tinggal kita. Oleh sebab itulah di antara ya ucapan yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib, "Ma nadalal bala illa bizanbin." Tidaklah wabah turun, tidaklah sebuah musibah menimpa kita melainkan disebabkan oleh dosa. Dan wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat bala tersebut melainkan karena taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa insyaallah pada malam Senin, malam Selasa dan seterusnya kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab. Masih ingat nggak? Kalau udah lupa ya, setengah tahun libur ya, kitabnya nggak berubah ya. Seperti semangat kita juga belajar tidak akan pernah berubah, karena menuntut ilmu nggak kenal vakum. Misalnya nggak ada pengajian ya di muka bumi ini, nggak ada. Kita bisa membaca buku, kita bisa mengulang catatan kajian-kajian kita yang lama. Kita bisa bertanya kepada ahli ilmu. Kita bisa menikmati mungkin sebagian kajian online. Jadi nggak kenal istilah break, nggak pernah istilah rehat. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang kapan istirahat dari belajar ilmu agama, inda wati awalil qadam fil jannah, ketika meletakkan kaki pertama kali di surga. Itu baru rehat yang sebenarnya dari belajar. Tapi selama hayat masih dikandung badan, kita akan terus dan terus menjadi seorang pembelajar. Terutama belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Kalau ibadah, kita punya kesalahan, kita minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah terima tobat kita. Tapi hubungan kita sesama manusia ini berat. Terutama soal masalah harta. Dan kita lanjutkan kajian kita membahas tentang fikih
muamalah. Yang terakhir tentang halal haram bisnis online. Yaitu belasan, kayaknya tanggalnya nggak jauh dari tanggal sekarang, bulan Maret. Jadi benar-benar kita 6 bulan break, dan 6 bulan bukan waktu yang sebentar. Kita rindu. Sekarang buktikan rindu kita. Buktikan kangen kita. Apakah kangen palsu? Apakah benar-benar rindu kepada ilmu agama? Dan insya Allah kajian ini terbuka offline bagi warga sekitar Masjid Imam Syafi'i atau di daerah Pelaju, khusus ikhwan saja. Adapun akhwat dia simak melalui online. Kita lanjutkan tentang salam. Di antara metode jual beli online yang sekarang yang sering kita praktekkan adalah jual beli salam. Faslun fis salami, dan kita sudah bahas sedikit tentang salam dan tentang beberapa syarat-syarat tentang jual beli salam. Artinya intinya jual beli salam adalah menjual barang dengan menyebutkan sifatnya. Dengan menyebutkan sifatnya. Dikatakan bahwasanya yang namanya salam seperti jual beli online, dia menyebutkan gambar. Ini loh kaos, ini loh buku, ini kopernya. Kemudian ada spesifikasinya. Tebalnya sekian halaman, terbuat bajunya dari bahan katun, warnanya misalnya pink, kemudian begini-begini. Ini namanya menjual sesuatu sesuai dengan kriteria, sifat. Seperti yang dikerjakan oleh para penjual-penjual online kan, nggak ada barangnya. Dia hanya menjualkan sifatnya saja. Ini namanya jual beli salam. Jual beli salam. Di sini dikatakan bahwasanya jual beli salam itu juga dinamakan jual beli salaf. Ketika seseorang menyerahkan ra'sul mal, modal di dalam majelis, dan kemudian diserahkannya sebelum barang. Jadi misalnya kita menyerahkan uang dulu. Misalnya saya berjumpa dengan Jimmy, Roni dan Jimmy. Saya misalnya jualan buku. Jim, ini gambar bukunya. Bukunya sekian halaman. Berapa harganya? 50.000. Dibayar 50.000 dan nanti saya akan mendatangkan barang tersebut. Ini namanya apa? Jual beli salam. Dan barangnya, ingat kita bahas kemarin, tidak boleh ditentukan zatnya, yang boleh sifatnya. Masker yang seperti maskernya fulan, bukan maskernya fulan itu. Jadi barangnya nggak boleh ditentukan secara spesifik, tapi barangnya itu digambarkan melalui sifat. Artinya boleh di toko mana saja, boleh di daerah mana saja, yang penting sifat. Nggak boleh jual beli salam, barangnya sudah ditentukan. Saya pengen beli baju yang sedang dipakai itu, baju itu. Kalau bajunya sama, merek lain, tapi bukan yang dipakai, nggak mau. Ini nggak boleh. Harus ada barang di hadapannya. Ini yang harus dipahami. Artinya salam adalah akad jual beli, di mana penjual menjual barang dengan menyebutkan sifat spesifikasi dan pembeli membayar tunai di depan. Ini namanya jual beli apa? Jual beli salam. Dan sekarang kita lanjutkan syarat-syarat jual beli salam yang kita kemarin belum selesaikan. Allah dalam kitabnya Mata Nabi Suja, tsumma li sihatil muslim fihi. Kemudian untuk sahnya jual beli salam, muslim fihi itu adalah barangnya. Jadi apa saja kriteria. Jadi enggak setiap barang itu Pak boleh jual beli salam, boleh dengan sifatnya. Jadi muslim itu adalah yang memberikan, penjualnya. Sedangkan muslim ilaihi atau muslamlah itu orang yang membeli. Sedangkan barangnya namanya muslim fi. Dan untuk sahnya muslim fi ini ada 8 syarat. Memang agak namanya jual beli itu emang kajian di mana-mana, fikih jual beli itu sepi. Soalnya diajak mikir.
Ya. Karena fikih muamalah ini tidak banyak yang bisa memahaminya karena emang butuh ya ketelitian, butuh apa? Butuh pemahaman yang lebih mendalam. Ada 8 syarat yang disebutkan oleh Abu Syuja dalam matannya, ya Ghoyah wa Taqrib. Wa huwa yang pertama an yashifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha tsamanu. Yang pertama dia menyebutkan ya, memberikan sifat, menyebutkan sifat setelah dia menyebutkan jenis, macam dan sifat-sifat yang membuat dia ini berbeda dengan barang yang lain, harganya. Jadi kalau kalian jual baju, sebutin sifat bajunya, warnanya, dasarnya, size-nya, merek apa. Ya kalau dia ada desain-desain yang bagaimana. Karena desainnya beda-beda. Kalau zaman sekarang enak Pak, sudah ada gambar, sudah ada video bahkan. Kalau zaman old, zaman dahulu nggak bisa ada gambar. Jadi sebutin sifat-sifatnya. Ya saya punya barang begini, 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 begini. Jadi dan kata-kata. Kalau zaman sekarang enak, tunjukin aja foto. Ini nih. Ya, yang pertama harus menjelaskan sedetail-detail barang yang mau dijual. Misalnya HP lagi HP, ya, mereknya apa? Misalnya Samsung. Kemudian tipe apa, warnanya apa, itu kan disebutin. Atau jual beli, intinya menjual beli salam itu dengan menyebutkan sifatnya. Kalau zaman sekarang sudah enak, ada gambar, ada video. Nah kalau kita nggak pakai gambar dan video, pakai kata-kata, ya pakai ya tulisan, maka kita jelaskan sedemikian rupa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anwa'an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Yang kedua menyebutkan kadarnya, ketentuannya yang membuat dia itu jadi tahu orang pembelinya itu. Contohnya apa? Contohnya sebutkan kalau beras berapa kilo gitu loh. Ya, kalau misalnya baju berapa piece. Kalau buku berapa eksemplar. Jadi disebutkan banyaknya itu berapa yang dibeli. Jadi setelah sifat, tentukan banyaknya berapa. Ya, saya mau beli ya misalnya beras ya Malik 2 ya misalnya 2 karung. Nah, itu kan namanya kadar. Saya pengen beli baju 2, beli buku 5, beli ini 10. Jadi ditentukan yang membuat dia ini tahu jumlahnya berapa. Jadi setelah sifat juga sebutkan jumlahnya. Kemudian yang ketiga, wa in kana muajjalan dzakara waqtam mahillihi. Kalau seandainya jual beli salamnya itu enggak tunai, ya, maka sebutkan kapan waktu penyerahannya. Kira-kira seminggu. Atau kira-kira kita COD-nya saya akhir pekan, Sabtu atau Ahad. Jadi diperkirakan kira-kira. Ya. Itu termasuk apa? Termasuk jual beli salam. Yang selanjutnya wa an yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalibi. Yang keempat, kalau ternyata sudah terjadi jual beli salam ketika penyerahan, hendaklah barang tersebut ada ketika waktu yang dijanjikan. Misalnya saya jual ya buku. Kemudian ada yang mau beli dan dia minta minggu depan. Dan kita tahu barang ini paling cepat datang sebulan lagi. Maka nggak boleh kita terima. Karena ketika waktu yang ditentukan barang kemungkinan besar belum bisa diserahkan. Paham? Ya insyaallah ya. Kemudian yang selanjutnya wa an yadhkura maudhi'a qabdihi. Menyebutkan tempat COD-nya. Serah terimanya di mana? Di Syafi'i misalnya. Beli buku Abu Nada, ya, COD di mana? Di Syafi'i. Ya. Ini namanya apa? Namanya salah satu syarat. Syarat bolehnya jual beli. Dan selanjutnya wa an yakuna tsamanu ma'luman, harganya telah ditentukan. Jadi disebutin sifat-sifatnya, ini HP nih,
mereknya anu, kemudian tipenya anu, kemudian warnanya begini begitu, dan plus harganya sekian. Belum ongkos kirim. Ongkos kirim berapa? Palembang, oh sekian. Jadi intinya dia itu udah tahu harganya berapa. Jangan ketika dia beli pesan-pesan saja, ketika COD baru akhirnya dia serahkan baru tahu uangnya berapa dan dibayar berapa. Dan yang terakhir ini mungkin ya. Enggak, yang ke-7. An yataqabada qabla tafarruqi. Ada serah terima sebelum apa? Sebelum berpisah. Ini konteksnya kalau barang sudah ada ya. Jadi misalnya saya barang sudah ada di rumah saya. Kemudian saya jelaskan di media sosial. Kemudian mau ada yang COD. Ya ini termasuk juga jual beli salam. Dengan syarat tadi uangnya ketika ketemu itu udah ada penyerahan uang di majelis itu. Artinya uangnya harus jangan nggak ngutang. Artinya sifatnya saja duluan, uangnya, barangnya mau nanti bawa sekarang atau nanti boleh. Jadi kasusnya misalnya saya paparkan barang, kemudian kita ketemu dan milih barangnya tunai atau kontan, tunai atau kredit. Maksudnya datang barangnya ada atau belum, atau bayar dulu. Boleh kalau dalam mazhab Syafi'i, boleh dua-duanya. Ya saya penjual online ya. Kemudian kalian pesan, ya saya paparkan gambarnya, kemudian kalian pesan, kita COD di mana? COD di Imam Syafi'i. Barangnya sudah ada, ketemu, terjadi pertukaran uang dan barang. Atau barangnya belum ada, barangnya seminggu lagi lah datang. Maka COD, si pembeli menyerahkan uang. Ya, ini namanya jual beli salam. Dua-duanya termasuk jual beli salam. Kalau untuk yang pertama itu barangnya harus ada di muka ya, di tangan, harus ada di tangan pembeli. Kalau yang kasus nomor 2 muajjal, maka barangnya nggak harus di tangan, tapi tetap sudah ada pelunasan di depan. Jadi sebelum barang itu diserahkan, berapa minggu lagi pembayaran sudah dilunasi di depan. Kalau zaman sekarang sudah diwakilkan dengan transfer. Dan yang terakhir wa an yakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyaru syarti. Hendaklah akad salamnya itu ya terpenuhi. Artinya tidak boleh ada khiyar syarat. Masih ingat khiyar syarat apa artinya? Siapa yang terakhir datang ya? Kajian terakhir 6 bulan yang lalu. Ya. Khiyar syarat itu adalah penambahan waktu untuk memastikan jadi beli atau tidak, gitu loh. Ya, saya ambil dulu ya barangnya 3 hari. Nanti kalau ada 3 hari saya bayar. Kalau enggak saya kembaliin. Ini namanya khiyar syarat. Kalau keduanya setuju boleh, tapi dalam akad salam enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Jadi ketika sudah barang tadi datang, ya, kemudian dia bayar atau dia bayar barang tadi datang, dia enggak boleh mensyaratkan saya ambil dulu 3 hari. Karena dia sudah najizan, sudah terlaksana. Jadi nggak boleh dia itu ada khiyar syarat. Yang boleh itu khiyar aib. Loh, kok warnanya beda? Ganti-ganti. Nggak masalah. Boleh. Ya. Kalau barang berbeda dengan apa yang disifatkan, pembeli punya hak untuk meng-cancel. Sorry ya, antum bilang Samsung, kenapa malah Xiamen? Ya, Xiamen masih ada saraknya. Nggak ada lagi ya. Jadi intinya apa? Intinya harus sesuai dengan barang yang sudah dijelaskan. Ya mungkin itu saja kita akhiri jual beli salam, mungkin sebagian pusing ya. Karena kasus ini mungkin jarang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang mungkin lebih dekat dengan kita, yaitu fi ahkamir rahni, pergadaian. Ini sering kita lakukan dan sering berada di tengah-tengah kita. Ya. Kita baca dulu pengertian gadai. Apa itu gadai? Ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuril wafa. Gadai artinya adalah menyerahkan suatu barang sebagai jaminan. Sebagai jaminan.
yang kalau kita nggak bisa melunasi itu bisa diambil. Contoh, ya, misalnya saya minjam hutang sama Ahmad Dio misalnya. Saya hutang berapa, Ustaz? 100.000. 100.000. Cuman Ahmad Dio nggak percaya sama anak. Ini meragukan, Ustaz. Saya pengen barang gadai. Oke lah, saya gadaikan jam saya nih. Yang kalau dijual mungkin bisa 200 atau 300. Intinya bisa menutupin hutang tadi. Nah itu namanya apa? Gadai. Jadi ketika saya menyerahkan jam saya, itu adalah sebagai gadai. Paham jadi kasusnya ya? Jadi intinya A minjam uang sama B. Dan A menyerahkan barang kepada B sebagai jaminan. Ini namanya gadai. Dan gadai diperbolehkan dalam Islam. Gadai diperbolehkan dalam Islam. Kita baca dulu ininya ya, matanya, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Segala yang boleh dijual belikan maka boleh dijadikan gadai untuk melunasi hutang. Idza istaqarra thubutuha fi dhimma. Kalau memang masih ada tanggungan. Jadi intinya nggak boleh menggadaikan sesuatu yang nggak boleh diperjualbelikan. Menggadaikan khomer misalnya. Saya minjam 1.000 ya, saya gadaikan nih ayam bir bintang, nggak boleh. Atau saya gadaikan ya seekor babi, nggak boleh. Seekor anjing nggak boleh. Intinya semua yang haram diperjualbelikan, haram dijadikan barang gadai. Kalau pempek boleh? Basi. Intinya biasanya tuh barang gadai itu yang tetap ya. Misalnya motor atau HP atau laptop atau biasanya kalau orang-orang desa tuh kebun ya, tanah dijadikan sebagai barang gadai. Jadi yang boleh diperjualbelikan boleh juga dijadikan barang gadai. Walirahni ruju'u fihi malam yakbithu, dan perhatikan dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada namanya rohin dan murtahin. Rohin dan murtahin. Rohin itu yang minjam utang. Yang memberikan barang gadai rohin. Kayak kasus tadi saya sama Mardio, siapa rohinnya? Saya rohin. Dan yang memberikan pinjaman uang atau menerima barang namanya murtahin. Dan rohin saya boleh mengambil kembali barang tersebut selama belum dipegang atau diambil oleh murtahin, oleh Mardio, si jam tadi. Pas mau ngasih, nggak jadilah, yang lain aja, buku aja lah. Tanya butuh jam misalnya. Maka boleh, tapi kalau sudah di tangan penggadai, maka nggak boleh. Kecuali harus dengan izin, ya izin apa? Izin si murtahinnya. Jadi hukum asalnya barang gadai itu dipegang oleh murtahin. Dan ingat Pak, ada sebuah kaedah tapi perhatikan banyak kesalahan di sini. Tidak boleh murtahin memanfaatkan barang gadai. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Jadi Mardio nggak boleh pakai jam saya. Karena itu barang gadai. Misalnya saya ngutang sama Ahmad 5 juta. Kemudian saya gadaikan motor. Maka Ahmad gak boleh pakai motor itu. Kalau saya punya tanah berhektar-hektar di desa, di dusun. Saya pinjam uang sama orang kaya 100 juta. Apa gadainya? Tanah sekian hektar. Tidak boleh bagi orang si kaya tadi untuk memanfaatkan tanah tersebut. Ini kenapa kira-kira Pak? Dan ini sepakat para ulama. Ada yang tahu nggak? Apa? Mengambil keuntungan atas pinjaman. Memang kenapa itu? Termasuk riba, Masya Allah. Iya benar. Kita bahas kaedah riba. Riba dalam hutang piutang apa kaedahnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba.
Setiap utang piutang yang menghadirkan keuntungan, yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Kan kita nih ngutangin orang tadi, iya nggak? Maka kita nggak boleh ngambil untung dari barang gadai. Jadi barang gadai tadi hanya boleh disimpan, dijaga sebaik-baiknya. Kalau dia ngelunasi hutangnya dikembalikan. Itu cuma sebagai jaminan. Adapun hak kepemilikan itu masih pemilik rohin, cuma nitip aja. Nah kalau aku nggak jadi ya, nggak bisa bayar, mungkin ini bisa dibayar. Misal dijual untuk melunasi hutang, itu loh maksudnya. Dan ini adalah solusi kredit macet, Pak. Iya nggak? Zaman sekarang kan krisis kepercayaan. Kalau kita minjamin uang orang, ya awalnya melah seperti seekor kucing. Setelah kita pinjamin jadi mau. Ketemu di masjid, Assalamualaikum. Nggak noleh lagi. Akhi, udah belum bayarannya? Udah belum hutangnya? Saya lagi butuh, tolong ya kembaliin hutangnya. Tiba-tiba profilnya hilang. Centang 1. Ketika ditelepon, maaf, nomor yang Anda tuju sedang memblokir Anda. Cari Instagramnya, not founded, nggak ditemukan, udah diblokir. Cari Facebooknya, udah diblokir semua. Ke rumahnya udah pindah rumah deh. Sehingga di antara tips biar tidak terjadi semacam ini, kalau mau minjemin uang orang, ya ke orang utang, mana gadainya? Ya saya mau pinjamin cuman gadai dong. Ya, saya cuman punya laptop, jadilah laptop. Saya cuman punya rice cooker kita pegang, nggak masalah. Ya, termasuk solusi dari kredit macet itu gadai. Dan biar kita lebih berhati-hati juga, ya. Ini diantara hal yang harus dipahami, ya. Jadi tidak boleh seseorang mengambil keuntungan dari apa? Dari barang gadai, ya, dari barang gadai. Kita lanjutkan, kita baca ininya ya. Ini baca kitabnya. Wala yatmanuhur murtahinu illa bita'addi. Misal begini, ya. Seorang murtahin tidak menanggung kerusakan barang gadai. Misalnya jam tadi bagus-bagus saja. Ya, Nana gadaikan ke Ahmardio. Sebulan kemudian saya lunasi utang 1.000. Mana jamnya? Ternyata jam mana rusak. Mati, nggak bisa dihidupin. Dan saya nggak boleh nyalahin ganti kau Ahmardio. Kenapa? Karena dia tidak menjamin kecuali rusaknya disebabkan oleh murtahin. Dibanting oleh Mardio jamnya, pak. Baru berarti harus dibayar, ya. Tapi kalau sudah dijaga sebaik-baiknya, nggak diutak-atik, rusak, maka murtahin berlepas diri. Paham? Ini akad amanah, Pak. Termasuk bendahara. Siapa bendahara masjid ini? Hah? Mana orangnya? Bendahara. Ya. Misalnya dia kan megang uang kas masjid. Udah disimpan sebaik-baiknya. Ya, udah pakai gembok, 2 gembok, pokoknya dijaga. Ternyata kecurian. Datang maling, tereng, ya, diambil uangnya, bendaharanya ganti nggak, Pak? Enggak. Sepeser pun bendahara tidak mengganti karena statusnya amanah. Kecuali uangnya dibawa dalam koper, diletakkan di tempat parkiran, lalai. Atau gara-gara dia yang memang, ya, istilahnya dia hancurkan kopernya sampai rusak. Intinya gara-gara kelalaian si penjaga barang baru ganti. Selanjutnya, wa idza qabada ba'dal haqqi lam yahruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Dan kalau nyicil, kan tadi saya nyicil. Ya 50.000 dulu. Boleh enggak saya ngambil jamnya? Enggak boleh.
Kapan saya boleh ngambil barang gadai yang punya saya tadi? Kalau sudah lunas hutangnya. Selesai pembahasan tentang masalah gadai. Nah, sekarang kita baca apa dalil-dalil dari gadai dalam Al-Baqarah 283. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah." Kalau kalian lagi safar dan kalian jual beli secara utang, sedangkan kalian gak ketemu pencatat, penulis jadi saksi, maka hendaklah ada gadai barang jaminan yang dipegang oleh orang yang berutang. Ya, dan ulama menjelaskan ini gak hanya ketika safar. Tapi kenapa disebut dalam Al-Quran ketika safar? Karena banyaknya kasus jual beli ketika safar yang gak tunai. Kenapa Pak? Gak bawa duit, iya gak? Gitu. Jadi lagi safar, kita kan uangnya tinggal di rumah. Nah mau beli sesuatu, ngutang jadinya. Kata Allah, kalau memang kalian gak punya pencatat, ya gadailah gitu. Oh ya, aku gadai ya pakai jam saya. Begitu. Dan juga dalilnya Rasulullah SAW sendiri pernah. Beliau sedang menggadaikan sesuatu sedangkan tidak dalam keadaan safar. Ya, dalam sebuah hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW menggadaikan kepada seorang Yahudi. Jadi boleh Pak jual beli sama orang kafir boleh. Nabi minjam, Nabi ngutang apa? Ngutang gandum. Gandum itu makanan pokok. Bahasa kita sekarang ngutang beras. Jadi utang Nabi untuk hal-hal yang primer. Kalau kita enggak, ngutang untuk beli gamis yang ke-57. Masya Allah. Ngutang beli sepatu yang ke-11. Biar setiap atau hal-hal yang lainnya. Nabi ngutang untuk kebutuhan primer. Makanan, nafkah, istri dan anak. Dan itu pun Nabi gadaikan baju besi beliau. Ini Nabi gak mudah-mudahan dalam berutang ya. Karena sudah masuk azan, kita break azan dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Hamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wala haula wala quwata illa billah. Jadi dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah tadi, surah Al-Baqarah 283 dikatakan bahwasanya gadai ketika safar. Tapi yang lebih tepat adalah ini bukan pembatasan. Jadi boleh gadai meskipun tidak safar. Dalilnya adalah Nabi SAW dalam Bukhari Muslim dijelaskan beliau pernah berhutang sama orang Yahudi beberapa sok gandum dan beliau menggadaikan baju besi beliau. Dan beliau wafat dalam keadaan hutangnya belum terlunasi. Tapi alhamdulillah beliau sudah gadaikan. Jadi beliau meninggal tanpa menyisakan utang. Ya, meskipun ada yang mengatakan ada beberapa utang, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya gadai tidak hanya ketika safar saja. Dan kita bahas tadi bahwasanya di antara syarat-syarat barang gadai tadi adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Ya, jadi nggak boleh menggadaikan motor orang lain. Saya minjam ya misalnya sama Ahmad. Saya pinjam uang 5 juta. Kata Ahmad, tak gadai. Oke, itu mobil Jimmy. Misalnya nggak bisa, karena itu barang orang lain. Ya, nggak boleh kita menjualkan barang orang lain tanpa seizinnya. Atau misalnya barang wakaf nggak boleh digadaikan, karena wakaf nggak boleh diperjualbelikan. Kemudian khamar, anjing, babi, alat musik, kenapa? Alkohol. Jadi menggadaikan gitarnya, karena itu nggak boleh diperjualbelikan. Dan kita bahas tadi bahwasanya barang gadai adalah amanah. Jadi kalau rusak bukan karena kesengajaan, bukan karena kelalaian si murtahin nggak wajib menggantinya. Ya, berlepas diri. Tapi syaratnya dia udah menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita bahas lebih panjang tadi soal memanfaatkan barang gadai. Ingat, barang gadai itu punya siapa? Rohin atau murtahin? Rohin. Misal ya, saya misalnya berutang sama ya Ahmad, ya, itu Ahmad yang berutang sama saya. Ya, misalnya 2 juta. Kemudian saya minta gadai. Digadaikanlah seekor kambing. Nah, beliau juga punya kambing ya. Bukan promosi. Nah, ternyata kambing yang dia berikan adalah kambing hamil. Kambing lagi hamil, Pak. Tiba-tiba ketika sedang di saya pegang tuh, saya simpen di rumah saya, melahirkan anak. Punya siapakah anak kambing tadi? Punya saya yang menjaganya atau punya Ahmad? Nama Jamhur ya, boy. Punya siapa? Hah? Punya Ahmad. Kenapa? Karena itu barangnya masih punya Ahmad beliau. Karena itu Pak, kalau dia menggadaikan hewan ternak, siapa yang memberi pakan hewan ternak ini? Saya atau Ahmad? Ahmad, karena itu punya dia. Saya nggak ada kewajiban untuk membelikannya makanan ternak. Tapi kalau nggak dikasih makan, dia mati. Sehingga ada kekhususan. Boleh saya memanfaatkan barang gadai khusus hewan ternak, Pak. Karena kalau kita yang memberikan makanan.
Iya Pak ya, jadi boleh memanfaatkan barang gadai, kasusnya tadi kan nggak boleh hukum asalnya. Ada pengecualian yaitu kalau hewan ternak yang jadi barang gadai. Karena hewan ternak ini butuh apa? Makan. Kalau dibiarkan dia mati. Nah karena saya udah mengeluarkan uang untuk memberi makan, memberi pakan hewan ternak ini, saya boleh mengambil upah susunya. Mengambil manfaat dari barang gadai dengan syarat hanya boleh hewan ternak. Pak Ustadz, gimana kalau motor? Kita udah tiap pagi manasin motor. Karena motor kalau dipanasin rusak dia Pak ya. Apakah boleh kita pakai ya motor tersebut karena sebagai ganti bensin? Boleh nggak Pak? Kan tadi hewan ternak tadi boleh diambil susunya plus boleh ditunggangi Pak. Kalau unta yang jadi atau sapi, unta. Dia gadaikan onta, ontanya butuh makan, kita kasih. Kita boleh ngambil susu onta plus boleh make onta untuk berjalan. Nah kalau badai motor, boleh nggak? Ya yang salah nggak disuruh push up ya. Pusing-pusing nggak apa-apa. Yang penting kita ada interaktif ya, karena muamalah ini memang bagusnya interaktif. Jawabannya nggak boleh tetap karena motor nggak butuh makanan. Jadi kalau misalnya kita isi bensin itu bukan keharusan kita, itu cuma sedekah saja, hadiah. Tetap kita nggak boleh menggunakannya. Karena motor itu meskipun nggak diberikan bensin tetap hidup dia, maksudnya nggak mati. Asal ada tadi bensinnya. Kalau emang habis bensin ya itu. Intinya apa? Intinya hanya boleh memanfaatkan apa? Memanfaatkan hewan gadai. Kata Nabi boleh dinaiki punggungnya, boleh diminum susunya, asal dia yang memberikan makan hewan tersebut. Nah sekarang kasusnya yang terakhir Pak. Kalau jatuh tempo, ini banyak yang gagal paham di sini. Misalnya saya pinjam ya uang ya 10 juta. Masya Allah. Dan saya gadaikan mobil tua saya. Saya punya mobil tua misalnya. Ya dan sebenarnya nggak ada mobil. Saya gadaikan mobil tua saya. Temponya setengah tahun Pak. 10 juta. Setelah setengah tahun. Perjanjiannya bulan ya misalnya ini bulan September. Setengah tahun lagi bulan Maret. Ketika bulan Maret saya nggak bisa ngelunasi. Boleh nggak orang yang megang mobil saya langsung jual mobil saya? Nggak boleh. Jadi ketika jatuh tempo, kalau rohin tidak bisa melunasi murtahin, maka murtahin minta saya izin jual barang ini. Izin dulu Pak. Jangan langsung, mana mobil aku? Aku jual. No, kau nih. Kau kan punya utang, tetap nggak boleh. Karena barang tersebut masih pemilik rohin, cuman ditetepkan. Jadi kita nggak boleh menjual barang gadai kecuali seizin barang gadai. Kalau lunas alhamdulillah balikin, lunas 10 juta, balik mobilnya. Alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau ternyata nggak lunas, maka kita ya dimintai izin. Saya jual ya. Iya dah jual lah. Ketika dijual, ternyata harganya 25 juta. 10 juta untuk bayar hutang, 15 juta untuk makan-makan bersama. Traktir lah. Gitu. Aku lah jual kenyang enggak ya. 15 juta dikembalikan kepada saya. Karena itu barang saya 10 jutanya. Ustadz kalau ternyata lakunya 8 juta. Udah cari paling mentok harga mobilnya 8 juta lakunya. Laku buruk mobil itu. Maka kasusnya artinya tinggal sisa utang 2 juta tanpa barang gadai. Tinggal bikin akad baru. Berarti ente 2 juta ya. Kapan ngunasin? Oh 2 bulan lagi. Oke 2 bulan lagi. Jadi terjadi utang yang baru tanpa barang gadai. Selanjutnya. Gimana Pak Ustadz?
Kalau kita udah minjemin orang, dia kasih gadai, misalnya digadaikan ke motor. Ketika itu dia nggak mau jual, udah jatuh tempo, tetap nggak mau jual. Nah inilah yang kita harus ke pengadilan. Ini yang ribut itu Pak. Nggak boleh Pak kita jual barang langsung, harus izin dia. Dia udah rela, kita bawa ke pengadilan. Kau nih awak dulu pinjemin, ya bawa ke pengadilan. Dan pengadilan hakim yang memaksa, karena hakim kan punya power. Maksa kita yang ngutang tadi untuk menjual motornya dan uangnya untuk melunasi hutangnya. Itulah kekuatan pengadilan Pak. Tapi jangan lama ini ceritanya. Ya, kita tuh lah baik kalau dipinjemin uang itu duit. Jadi sebagai terima kasih kita ya sudahlah, kan barang gadai. Jualah untuk melunasi hutang, karena lunasin hutang hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Intinya nggak boleh barang gadai dimiliki seorang murtahin kecuali atas izin rohin. Kan nggak harus ini Pak, nggak harus apa? Jual. Contoh kira-kira harganya pas. Mobil itu kira-kira 10 juta Pak. Ketika jatuh tempo ya saya ambil ya mobilnya, ya udah silakan, udah nggak setuju nggak masalah untuk dipakainya pribadi. Intinya jadi barang milik murtahin. Asal rohin sudah mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan ribut ini kan nggak boleh dijual kalau diizinkan. Macam mana ini? Bawa ke pengadilan. Ini yang banyak orang nggak paham. Sebagian kita itu kalau jatuh tempo nggak ngomong nggak apa langsung kita jual. Ini duitnya sisa. Apa dia kok nih? Ya Allah jangan Pak, mobil itu banyak kenangan sama bini aku. Sedih jadinya kan? Ya jadi intinya teman-teman yang sedang megang barang gadai jangan dijual dengan alasan apapun atau dimiliki dengan alasan apapun kecuali dengan izin rohin. Ya mungkin demikian. Ada pertanyaan? Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang al-hajaz. Al-hajar dan sulh. Hajar ini ya artinya memboikot orang nggak boleh jual beli. Mungkin karena banyaknya hutang. Kemudian juga as-sulh. Sulh itu perdamaian antara dua orang yang dalam masalah utang piutang dan masalah harta. Ada pertanyaan? Ya mumpung sepi nih. Ya silakan. Gadai kebun. Iya. 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 Jadi ada pertanyaan dari saudara kita pinjam uang. Kemudian kita gadaikan kebun pisang kita. Dan kemudian pisang tersebut berbuah. Ini sama kayak kasus kambing tadi. Ya, kambing tadi punya anak. Anaknya punya siapa? Punya orang yang berutang. Yang punya kebun pisang tadi. Dan si murtahin nggak boleh ngambil kebun pisang tadi. Waya apa? Ini pisang tetap nggak boleh, keuntungan. Kecuali yang memang pisang itu diberikan kepada orang yang lewat dikasih. Memang galak ngejuk pisang dia tuh dulu sebelum berutang memang galak ngejuk pisang, enggak masalah. Ini sebagian kesalahan sebagian orang maaf yang mengharamkan permen di bank. Ini keliru. Ya, makan permen di bank halal. Kenapa? Karena permen tersebut diberikan bukan hanya kepada nasabah. Tapi siapa saja yang datang ke kantor, baik nasabah maupun cuma tanya-tanya, boleh nggak dia makan permen tersebut? Boleh. Inilah kadang sebagian admin-admin ya dakwah yang berfatwa-fatwa sendiri. Yang nggak boleh itu hadiah dari bank khusus sebagai nasabah. Anda adalah nasabah yang terpuji karena sudah ya menyetor sekian dalam waktu yang ya singkat sehingga kami berikan piring cantik dan jam cantik lengkap dengan logonya, ya kan? Ini baru nggak boleh diterima. Kenapa? Karena hadiah ya dari keuntungan karena kita meminjamkan uang kepada bank. Tapi kalau permen itu dimakan oleh siapa saja. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi boleh makan ya, makan permen dari bank, di bank.
Karena itu enggak hanya untuk nasabah. Ustadz, meskipun nasabah boleh ngambil kok. Karena itu menjadi kebiasaan. Ada orang bilang begini, Pak Ustadz, saya ini bingung main ke rumah orang tua, boleh nggak ya makan makanan di sana? Loh kenapa? Karena ibu saya minjam uang sama saya. Kalau saya makan di rumah ibu saya mengambil keuntungan dari pinjam. Subhanallah. Antum makan rumah ibu sejak kapan? Sejak kau lahir, Pak. Lah jadi kebiasaan. Kalau keuntungan tersebut kebiasaan, boleh kita terima. Ya, misalnya saya tuh nggak pernah, ya selama syuting podcast pandemi sama Jimmy nggak pernah diantar sama Jimmy misalnya ke rumah. Suatu hari Jimmy minjam uang sama saya, 1 juta saya pinjemin. Terus ngantar balik, Pak Ustadz ngantar balik. Nggak boleh saya melok ngantar balik. Karena ini keuntungan. Tapi kalau memang biasa Jimmy setiap hari ngantar saya, ngantar jemput. Kemudian dia pinjam uang sama saya, dia ngajak saya balik, boleh. Karena keuntungannya udah jadi hal yang biasa. Termasuk permen tadi. Gak nanya, nasabah bukan? Bukan. Oh, udah boleh ke permen ini? Gak ada itu. Ya, tellernya, makan Pak silakan. Nggak peduli mau nasabah, mau enggak, mau nanya-nanya doang, atau mau ceramah marah-marah di sana, dikasih permen kita. Ya, jadi pahamin konsep tadi. Jadi tetap milik siapa? Milik si murtahin. Ya, silakan kalau ada lagi pertanyaan tentang ini, gak ada ini ya Pak. Ya, ada mic. Masalah pemanfaatan yang hasil kebun tadi Pak ya? Iya, kebun. Gimana kalau misal ada kemupakatan antara yang menggadai sama kesepakatan. Yang, iya. Gimana hukumnya kalau gitu? Iya, tetap nggak diperbolehkan. Karena itu Pak, kalau kasusnya, oh ini saya manfaatkan saja ya kan gitu gak ada. Ya nanti kita bagi hasil ya kan. Tetap keuntungan, makanya diubah akadnya, jangan pinjam utang. Akadnya adalah pemodalan. Jadi kita ya pinjam, dia meminjamkan, ya bukan meminjamkan, dia menyumbangkan tanahnya, kita memberikan uangnya, kita yang ngelola gitu loh. Jadi sebagai pengelola. Jadi akadnya adalah musakot, satu pemilik tanah, satunya pengelola tanah. Ini namanya mudorobah kalau dalam uang. Kalau dalam tanah namanya musakot atau muzaroah. Muzaroah itu artinya dia tidak ada tanaman, kita tanamkan. Kalau musakot itu artinya dia sudah ada tanaman, kemudian kita siram. Kita tinggal melanjutkan. Jadi kalau memang pengen mengambil keuntungan dari kebun tadi, kita tolak, jangan pinjam, Pak. Jadi sistemnya apa? Sistemnya kerja sama bagi hasil. Jadi engkau tolong kelolalah kebunmu, ini sebagai modalnya. Nanti keuntungannya kita bagi sekian-sekian sesuai kesepakatan. Boleh baru. Akadnya bukan pinjam, meminjam sekarang. Apa bedanya Pak Ustadz? Kalau pinjam meminjam harus balik 10 juta. Kalau ini akadnya kerjasama, kalau rugi sama-sama tidak boleh untuk rugi gitu nih gagal panen, balik kau, tidak boleh. Lalu kita kerjasama Pak namanya. Kalau kerjasama tuh rugi sama rugi, untung sama untung. Kalau satunya harus untung, ini namanya investasi bodongan, ya namanya riba karena dia mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Ya, bisa dipahami mungkin Pak ya. Itu solusinya, ya. Dan banyak sekali memang kejadian seperti ini ya. Orang-orang yang menerima gadai sawah, dia kelola dan dibagi hasil, itu tetap nggak boleh. Jadi hasilnya, jadi caranya jangan dia akadnya pinjam meminjam. Dia ajak saja yang butuh uang tadi sebagai pengelola, kau kelolalah ini uangnya. Dan kita tinggal terima beres saja. Ya, ini tentang permodalan dalam Islam. Ya, mungkin kita akan bahas nanti beberapa pertemuan ke depan ya tentang masalah musakoh sama muzaroah tadi. Intinya ya muzaroah sama mukhabarah juga intinya mengelola tanah ya. Satunya pemilik tanah, satunya pemodal. Jadi kerjasama. Dan kerjasama ini termasuk bisnis tanpa modal ya, karena modalnya sudah dari orang lain. Ya, mungkin ada lagi Pak? Ya. Ya mungkin demikian saja ya kita akhiri, dan
Ya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai kunci-kunci kebaikan ya yang memaksimalkan kajian yang sudah kita rindukan selama 6 bulan ya. Maka maksimalkanlah yang berada di sini dengan sebaik-baiknya dan kajian juga besok sama Ustadz Bambang ya. Hafizahullah, kemudian Ustadz Yusuf dan sesuai dengan jadwal yang kemarin. Dan untuk akhwat itu enggak diperkenankan hadir ya karena khusus ikhwan. Ya, jadi bisa ya dengarkan online saja. Demikian insyaallah kita lanjutkan lagi fikih muamalah yang enggak masalah pening sedikit tapi ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan karena fikih muamalah ini jarang dikaji padahal berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.